wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apoteker Fauzia Ningrum Syaputri Master Farmasi dan Titian Daru Asmara Tugon Master Farmasi. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pengabdian masyarakat berupa pembuatan video edukasi tentang pola makan sehat dan pembuatan jamu sebagai peningkat imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Jadi ini ada beberapa mungkin perwakilan dari beberapa sumber makanan yang kalau kita lihat ini makanan paling sering dilihat ya, Bu Sih, familiar banget kan? Ya betul, hampir setiap hari juga saya makan semua ini. Oh gitu ya, Bu Sih, semuanya dimakan minyak kacang hijau juga. Nah ini ada beberapa sumber makanan, tapi di sini saya akan membahas tentang gizi seimbang mungkin ya, Bu Sih ya. Okay. Nah di sini pola makan, apa sih urgensi? Mungkin ya urgensi pola makan. Kenapa sih kita harus membahas pola makan gitu ya? Jadi kita lihat di sini ada berbagai macam sumber karbohidrat, Bu Sih. Oke, mungkin bisa ditunjukkan yang mana ya karbohidrat? Yang mana karbohidrat ya, Bu Sih, tahu nggak ya sebenarnya karbohidratnya? Nah karbohidrat gitu ya. Paling utama kira-kira karbohidrat itu apa sih, Bu Sih? Biasanya kalau orang Indonesia itu pasti nasi ya, dari jadi belum dikatakan makan kalau tidak makan nasi gitu ya. Nah memang seperti itu, jadi acuan di Permenkes nomor 41 tahun 2014 itu memang acuannya untuk sumber karbohidrat yaitu nasi. Nah di sini kalau kita lihat ya sumber karbohidrat, yang pertama sumber karbohidrat itu ada jagung, Bu Sih. Nah ini jagung. Jagung ini itu bisa menggantikan nasi nggak sih kira-kira ya gitu ya. Makanya kalau di peraturan dari Menteri Kesehatan itu bisa dibandingkan dengan nasi yang 100 gram ya, satu porsi nasi 100 gram itu kita bisa mengkonsumsi jagung itu kurang lebih 125 gram. Juga ada sumber karbohidrat lain, yang mana nih karbohidratnya kira-kira, Bu Sih? Yang ini. Oke, bihun. Nah bihun ini bisa nggak ya? Bihun itu bisa untuk menggantikan nasi kalau dia kita timbang sekitar kurang lebih 40 gram atau 50 gram. Kemudian selain ini ada kentang ya, kentang ini hampir mirip dengan jagung. Kalau jagung tadi 125 gram untuk setara dengan satu porsi nasi yang ukurannya 100 gram, maka di sini kalau kentang itu 210 gram. Kemudian nih Bu Sih, yang menarik juga di sini saya bawa ini, Bu Sih. Tahu nggak ini apa ya? Tepung beras merah. Ya, betul sekali. Nah, karena anak saya juga waktu itu empasi ya, Bu Sih. Ini Mas lihat aja ya. Anak saya kan empasi di usia 6 bulan, itu saya kasihnya ini tepung beras merah. Jadi nggak langsung makanan instan. Satu lagi karbohidrat. Ada biskuit nih. Oh, saya kira itu buat snack. Oh, enggak. Ini sumber karbohidrat bukan ya? Sumber karbohidrat, Bu Sih. Nah, ini biskuit. Biskuit itu kalau ukuran di rumah tangga itu kan nggak ditimbang ya. Misalkan 4 keping biskuit atau misalkan ditimbang sekitar kurang lebih 40 gram biskuit itu baru bisa menyamai satu porsi nasi dengan 100 gram itu. Nah, ini ada teman dari tempe nih. Iya. Bersahabat ya. Bersahabat sekali dengan tempe ya tahu ini. Nah, tahu ini itu juga bisa kalau kita samakan dengan tempe, satu porsi tempe yang baik buat tubuh itu kurang lebih 40 gram, 40 atau 50 gram lah gitu ya. Nah, untuk tahu itu ya nggak beda jauh dengan tempe sih sebenarnya ya, sekitar 40 gram tahu kita konsumsi itu sudah sama dengan konsumsi tempe 40 gram gitu. Nah, ini ada apa ini, Bu Sih? Kacang hijau. Apakah Bu Sih sering masak ini? Lumayan Suka Bu Sih dengan kacang-kacangan? Iya. Nah ini juga sumber nabati juga ya. Kalau sumber nabati itu kan memang dia antioksidannya juga tinggi ya, samanya dengan buah-buahan. Nah di sini ada telur. Telur ini adalah merupakan sumber protein hewani, Bu Sih gitu ya. Selain tadi daging ayam, kemudian ada juga daging sapi. Iya. Berarti sekarang kalau misalnya gizi seimbang itu harus ada karbohidrat, protein hewani, nabati, sama. Nah ini apa ini? Daun katuk. Daun katuk ini kalau untuk busu ini sangat bermanfaat sekali ya gitu. Betul ya. Sangat signifikan ketika mengkonsumsi daun katuk dan tidak mengkonsumsi daun katuk. Nah, daun katuk ini ternyata Bu Sih kalorinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber sayuran yang ada kangkung. Iya, betul. Jadi yang pertama itu ya kalau kita lihat di sini ada apa ini? Ketimun. Ketimun ini memiliki nilai kalori yang sangat rendah dibandingkan dengan tumbuhan yang lain.
dengan yang lain gitu ya. Jadi di sini yang paling rendah itu adalah ketimun. Kemudian yang sedang itu ada ini wortel Dan kemudian brokoli. Semua sayur-sayuran itu masuk ke dalam kategori kalori yang sedang. yang sedang ya. Yang sedang 25 kalori. Susu itu tadi masuknya ke ini ya, dia masuk ke yang hewani juga karena Protein protein hewani ya. hewani tadi. Oh ya, ini kelupaan lupa susu. Ya, jadi susu kambing itu jauh lebih baik ya dibandingkan susu sapi kalau dilihat dari nilai proteinnya gitu ya, protein hewani. Yang terakhir tuh buah. Aduh, buahnya cuma satu, ada dua nih. Ada ini ya. Ada 2. Ada sama pepaya. Di sini ada Nah, jeruk dan pepaya. Jeruk dan pepaya. Nah, ini buah-buahan yang lain banyak banget. Buah-buahan apel, buah pir, apalagi buah pir banyak banget. Strawberry. Nah, di Ya. sini juga ada kurma. Ternyata ya Bu Usi, kurma ini betul kalau kata sunnah Rasul ya. Iya. Berapa sih kalau Rasulullah tuh 3 ya? Iya, ganjil aja. Ganjil. Nah, 3 ini itu sudah bisa memenuhi gitu ya nilai kandungan vitamin kita, karbohidratnya dan lain sebagainya di sini. Tadi kan Ibu Titian Iya. bilang Permenkes gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain itu ada yang belum tahu ya, Permenkes itu apa? Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi jadi ini saya mengacunya ya Bu Sri Iya, dari betul. itu. Jadi kami mengacunya ke Peraturan Menteri Kesehatan yang tentunya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini betul-betul yang sudah direkomendasikan. Nah, Ibu Titian, kalau misalnya prinsip gizi seimbang itu yang kayak gimana sih? Prinsip Ibu gizi Titian? seimbang. Tadi ya kalau gizi seimbang itu kan kita harus dari keanekaragaman semua ya Sumber makanan. sumber makanan itu memang harus sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, prinsipnya itu yang pertama kita harus memakan tuh dari berbagai macam keanekaragaman. Contoh gini, tidak mungkin ada satu tumbuhan yang dia benar-benar bisa memenuhi nilai gizi kita semuanya. Iya, Contoh betul. kentang, oh ya saya udah makan kentang aja gitu ya, karbohidrat terpenuhi, kemudian protein terpenuhi, nggak bisa gitu. Iya, Jadi betul. harus dengan keanekaragaman tanaman. Paling itu Bu sih mungkinnya pesan kepada masyarakatnya harus sadar bahwa kesehatan itu sangat penting gitu ya. Kemudian sadar bahwa tubuh ini bukan milik kita, maka kita harus benar-benar menjaga tubuh ini karena pemiliknya bukan kita. Jadi supaya kita amanah dengan Betul ya, karena sehat itu adalah yang pertama dan utama. Karena kalau kita sehat, banyak uang juga nggak bisa dinikmatin. Terus Iya. kita mau ibadah juga jadinya nggak bisa gitu kan, nggak betul. maksimal karena memang kalau misalnya udah kondisinya nggak sehat ya. Jadi memang sehat itu merupakan yang pertama dan utama. Dan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan adalah menjaga pola makan. Pola makan, betul. Pola makan dengan gizi seimbang, itu paling penting ya. Iya. Nah, sekian dari kami untuk pola makan hidup sehat. Jangan lupa ya, untuk video pembuatan jamu dalam rangka untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 itu bisa dinonton di video berikutnya. Sekian dari kami, salam sehat semua dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.